Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pendidikan Karakter. Dosen pengampu Ibu Dr. Sri Mulyati, Magister Pendidikan, kelas 1A, kelompok 7. Anggota kelompok kami: 1. Saya sendiri, Akmal Rifai, NIM 06. 2. Rosa Hayat Rahmadani, NIM 08. 3. Natasha Cindy Melinda, NIM 014. 4. Asyifa Taselia Anindya, N 031. 5. Raffi Febrian M, NIM 032. 6. Alendra Gibran Ramadan dengan NIM 035. Selanjutnya ada peta konsep yang akan membahas tentang materi pendidikan karakter. Ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Bab 2 akan membahas tentang pengertian pendidikan karakter, fungsi pendidikan karakter, tujuan pendidikan karakter, implementasi pendidikan karakter di Indonesia, peran guru, orang tua dalam pendidikan karakter, contoh karakter yang dikembangkan dalam pendidikan karakter, cara mengatasi tantangan dalam pendidikan karakter bagi peserta didik, contoh pendidikan karakter, dan yang terakhir adalah penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran. Dan yang bab 3 akan membahas tentang penutup dan kesimpulan. Latar belakang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan penelitian di Harvard University, Amerika Serikat, Al-Ibrahim Akbar tahun 2000, ternyata kesuksesan seorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan pengelolaan diri, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain atau soft skill. Maka dari itu, dalam makalah ini, dalam PPT ini akan membahas tentang pendidikan karakter. Rumusan masalah. Pertama, kita akan membahas tentang apa pengertian dari pendidikan karakter. Kedua, apa saja fungsi pendidikan karakter. Ketiga, apa saja tujuan dari pendidikan karakter. Keempat, apa saja implementasi pendidikan karakter di Indonesia. Yang kelima, apa peran guru dan orang tua dalam pendidikan karakter. Yang keenam, apa saja contoh karakter yang dikembangkan dalam pendidikan karakter. Ketujuh, bagaimana cara mengatasi tantangan pendidikan karakter bagi peserta didik. Kedelapan, apa saja contoh pendidikan karakter. Dan yang terakhir, bagaimana penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran. Selanjutnya, tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian pendidikan karakter. Yang kedua, untuk mengetahui fungsi pendidikan karakter. Yang ketiga, untuk mengetahui tujuan pendidikan karakter. Yang keempat, untuk mengetahui tentang implementasi pendidikan karakter di Indonesia. Yang kelima, untuk mengetahui peran guru dan orang tua dalam pendidikan karakter. Keenam, untuk mengetahui contoh karakter yang dikembangkan dalam pendidikan karakter. Yang ketujuh, untuk mengetahui cara mengatasi tantangan pendidikan karakter bagi peserta didik. Yang kedelapan, untuk mengetahui contoh-contoh pendidikan karakter. Dan yang terakhir atau yang kesembilan, untuk mengetahui penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran. Pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai moral, etika, dan sikap positif pada individu. Pendidikan ini berfokus pada pembentukan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai universal seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Selanjutnya, pengertian pendidikan karakter menurut para ahli. Yang pertama, Thomas Likona 2012. Pendidikan karakter adalah upaya yang disengaja untuk membantu seseorang memahami, memperhatikan, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika yang fundamental. Yang kedua, Elkin and Sweet 2014. Pendidikan karakter adalah pengajaran langsung dan penanaman nilai-nilai tertentu yang bertujuan membentuk perilaku siswa dengan menekankan lingkungan sosial yang mendukung. Yang ketiga, Kemendikbud 2016. Pendidikan karakter adalah bagian dari gerakan penguatan pendidikan karakter atau PPK yang bertujuan membentuk generasi berkarakter melalui harmonisasi hati atau etika, rasa, estetika, pikiran, literasi,
dan raga kinestetika. Fungsi pendidikan karakter. Pendidikan karakter mendukung pembentukan generasi penerus yang mampu mengemban tanggung jawab membangun bangsa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan seperti nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air. Contoh fungsi pendidikan karakter. 1. Meningkatkan moral dan etika. Samani dan Haryanto tahun 2013 menyatakan bahwa pendidikan karakter berfungsi untuk meningkatkan moral dan etika siswa. Melalui pendidikan karakter, siswa diharapkan memiliki pengetahuan dan sikap yang baik seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap orang lain. 2. Menumbuhkan kepedulian sosial. Kemendikbud tahun 2015 berpendapat bahwa pendidikan karakter juga berfungsi untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama dan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai kegiatan sosial yang menanamkan nilai gotong royong, solidaritas, dan kepedulian terhadap isu-isu sosial. 3. Penguatan nasionalisme dan cinta tanah air. Pendidikan karakter berfungsi untuk memperkuat rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Marzuki tahun 2012 menyatakan bahwa pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan nilai moral, tetapi juga membentuk siswa menjadi pribadi yang mencintai negara dan bersedia berkontribusi untuk kemajuan bangsa. C. Tujuan pendidikan karakter. 1. Menurut Samani dan Haryanto tahun 2013, pendidikan karakter bertujuan yaitu 1. Membentuk individu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. 2. Mengembangkan peserta didik menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, dan tanggung jawab. 2. Menurut Marzuki tahun 2012 yaitu 1. Tujuannya adalah mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam kehidupan siswa sehari-hari. 2. Menciptakan individu yang mampu menjaga keseimbangan antara nilai spiritual, sosial, dan intelektual. 3. Menurut Kemendikbud tahun 2015 yaitu tujuannya pendidikan karakter adalah 1. Membentuk generasi yang berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. 2. Membangun kepribadian peserta didik agar mampu berkontribusi positif di masyarakat. D. Implementasi pendidikan karakter. Implementasi pendidikan karakter adalah proses penerapan nilai-nilai moral dan etika dalam lingkungan pendidikan untuk membentuk kepribadian, sikap, dan perilaku peserta didik sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang selanjutnya, D. Implementasi pendidikan karakter. Yang pertama, pendekatan kearifan lokal. Marzuki menekankan bahwa pendidikan karakter di Indonesia harus memanfaatkan kearifan lokal untuk menanamkan nilai budaya dan moral. Contohnya adalah penggunaan cerita rakyat, adat istiadat, dan tradisi lokal sebagai bagian dari pembelajaran. Yang kedua, integrasi dalam kurikulum sekolah. Menurut Samani dan Haryanto, pendidikan karakter diintegrasikan dalam kurikulum melalui mata pelajaran dan kegiatan pembiasaan. Kurikulum 2013 misalnya mengharuskan guru memasukkan nilai-nilai karakter seperti religiositas, nasionalisme, dan gotong royong dalam semua mata pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan teknologi dalam pendidikan karakter. Era digital membawa pendekatan baru dalam pendidikan karakter, seperti penggunaan platform online untuk mengajarkan etika digital, tanggung jawab sosial. Yang keempat, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila menjadi salah satu implementasi utama pendidikan karakter. Melalui pendekatan berbasis proyek, siswa diajak untuk mempraktikkan nilai-nilai seperti kemandirian, gotong royong, dan berkelanjutan. Yang selanjutnya, E. Peran guru dan orang tua dalam pendidikan karakter. Yang pertama, guru sebagai pendamping dan teladan di sekolah. Ki Hajar Dewantara atau pendiri pendidikan di Indonesia menekankan bahwa guru adalah ing ngarsa sumtulodo atau di depan memberi teladan, ing madya mangarsa atau di tengah membangun semangat, dan tutwuri handayani atau di belakang memberi dorongan. Yang kedua, orang tua sebagai pendukung dan model di rumah. James Dobson, ahli psikologi keluarga, menekankan bahwa keluarga adalah tempat pertama dan utama di mana karakter anak terbentuk. Orang tua bertanggung jawab menanamkan nilai-nilai moral sejak dini seperti cinta, rasa hormat, dan disiplin.
Yang selanjutnya ketiga, kolaborasi guru dan orang tua. Diana Baumrin dalam teori parenting styles menekankan perlunya kombinasi gaya pengasuhan orang tua yang otoritatif dengan pendekatan guru yang suportif di sekolah untuk menciptakan sinergi dalam membentuk karakter anak. Contoh karakter yang dikembangkan dalam pendidikan karakter. Menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek, pendidikan karakter bertujuan untuk membangun generasi yang berakhlak mulia, memiliki moral yang baik, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Karakter yang dikembangkan dalam pendidikan karakter mengacu pada penguatan pendidikan karakter atau PPK. Mencakup 5 nilai utama sebagai berikut. 1. Religius, yakni sikap menghormati keyakinan, kepercayaan, dan ibadah setiap orang. Contohnya seperti berdoa sebelum dan sudah belajar, membantu orang lain sebagai wujud rasa syukur. 2. Nasionalis, yakni cinta tanah air, menghargai keberagaman, dan mendahulukan kepentingan bersama. Contohnya seperti menghormati simbol negara seperti bendera dan lagu kebangsaan, serta berpartisipasi dalam kegiatan kebangsaan. 3. Mandiri, memiliki tanggung jawab atas diri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Contohnya yaitu membuat jadwal belajar sendiri, menyelesaikan tugas tanpa paksaan. 4. Integritas, jujur, berkomitmen, dan dapat dipercaya dalam tindakan dan ucapan. Contohnya, tidak menyontek, mengalihkan barang milik orang lain. 5. Tanggung jawab, kesediaan untuk menerima konsekuensi atas tindakan dan keputusan. Contohnya, menyelesaikan tugas sekolah atau pekerjaan tepat waktu tanpa menunda-nunda. 6. Tanggung jawab, kesediaan untuk menerima konsekuensi atas tindakan dan keputusan. Contoh, menyelesaikan tugas sekolah atau pekerjaan tepat waktu tanpa menunda-nunda. 7. Disiplin, kemampuan untuk mengatur waktu, tugas, dan tujuan dengan konsisten. Contoh, melatih diri untuk tetap fokus saat belajar atau bekerja meskipun ada gangguan. 8. Rasa hormat, menghargai hak, pendapat, dan keberadaan orang lain. Contoh, menghargai perbedaan budaya dan pandangan teman. 9. Empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. 10. Kreativitas, berpikir inovatif dan menghasilkan ide-ide baru untuk memecahkan masalah. Contoh, menggunakan barang bekas untuk membuat karya seni atau alat yang berguna. 11. Kerjasama, kemampuan untuk bekerja secara efektif dengan orang lain demi mencapai tujuan bersama. Contoh, membagi tugas secara adil dalam kelompok dan saling membantu saat ada yang kesulitan. 12. Keadilan, bersikap adil dan tidak memihak serta menjunjung tinggi keadilan sosial. Contohnya, memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota tim untuk berbicara. Yang ke-13, keberanian, berani mengambil resiko dan bertindak sesuai dengan keyakinan meskipun menghadapi tantangan. Contohnya, mengungkapkan pendapat dalam rapat meskipun berbeda dari mayoritas. Terus ada 14 itu rasa ingin tahu, motivasi untuk terus belajar dan mengeksplorasi hal-hal baru. Contohnya, membaca buku atau artikel tentang hal-hal baru yang belum dipahami. Terus yang ke-15 itu ada ketekunan, kemampuan untuk tetap bertahan dan berusaha meskipun menghadapi rintangan. Contohnya, terus belajar untuk menguasai keterampilan baru meskipun sulit, seperti bermain alat musik. Yang ke-16, kerendahan hati, menyadarkan dan menerima keterbatasan diri tanpa merendahkan orang lain. Contohnya, bersedia belajar dari orang lain tanpa merasa lebih tahu. Yang ke-17, rasa syukur, sikap menghargai dan bersyukur atas apa yang dimiliki. Contohnya, berterima kasih kepada rekan kerja yang membantu menyelesaikan tugas atau kepada keluarga yang selalu mendukung. 18. Kecerdasan emosional, kemampuan untuk mengelola emosi sendiri dan memahami emosi orang lain. Contohnya, jika seseorang merasa marah saat menghadapi kritik, dia dapat mengenali emosi tersebut dan mengambil waktu untuk menenangkan diri sendiri sebelum merespon. Oke, cara mengatasi tantangan pendidikan karakter bagi peserta didik. Yang pertama, pemanfaatan teknologi secara positif. Teknologi dapat menjadi alat untuk pendidikan karakter jika digunakan dengan bijak. Solusinya, mengintegrasikan pelajaran tentang penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dan mendorong siswa untuk memanfaatkan teknologi untuk belajar dan berkolaborasi secara positif. Yang kedua,
Kurangnya keteladanan Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya teladan dari guru, orang tua, dan tokoh masyarakat. Solusinya memberikan pelatihan dan penyadaran bagi pendidik dan orang tua agar konsisten dalam menampilkan nilai-nilai karakter yang baik. Yang ketiga, lingkungan sekolah yang kondusif dapat membantu menanamkan nilai-nilai karakter. Samani dan Haryanto 2013 merekomendasikan penguatan budaya sekolah seperti kebiasaan disiplin, gotong royong, dan penghargaan terhadap keberagaman. Solusinya menerapkan program seperti 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, serta kegiatan berbasis nilai. Contoh pendidikan karakter. Lingkungan sekolah yang kondusif dapat membantu menanamkan nilai-nilai karakter. Pendidikan karakter merupakan upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika pada individu. Dalam riset terakhir, para ahli telah mengembangkan berbagai pendekatan untuk implementasi pendidikan karakter. Berikut beberapa contohnya. 1. Menurut RT 2017, menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Contoh implementasi, lingkungan sekolah yang kondusif, menciptakan suasana sekolah yang mendukung pengembangan karakter positif. 2. Menurut Sudrajat 2010, menekankan bahwa pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana. Contoh implementasi, kegiatan ekstrakurikuler, mengadakan kegiatan yang menumbuhkan kerjasama seperti pramuka atau klub sosial. I. Penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran. 1. Menurut Haryati tahun 2017, pendidikan karakter berbasis lingkungan sekolah. Pendekatan pendidikan karakter tidak hanya diajarkan melalui mata pelajaran, tetapi juga melalui kultur sekolah. Penerapan yaitu membentuk budaya sekolah yang kondusif, seperti lingkungan bersih dan ramah. 2. Menurut Zubaidi tahun 2018, pendidikan karakter berbasis kepribadian dan budaya lokal. Pendekatannya yaitu pendidikan karakter yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya lokal. Penerapan mengintegrasikan kearifan lokal seperti tradisi gotong royong dan toleransi ke dalam kurikulum. 3. Menurut Suyadi dan Slamet Riyadi tahun 2019, integrasi pendidikan karakter dengan teknologi digital. Pendekatan yaitu pendidikan karakter memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan nilai-nilai moral. Penerapan penggunaan platform pembelajaran digital untuk menyebarkan konten positif seperti video inspiratif dan cerita moral. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.